Hai guys, balik lagi bareng Jagonya Film. Dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke guys, kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film yang berjudul Too Fast and Too Furious. Film ini adalah sequel dari film pertamanya, yaitu The Fast and the Furious. Oke guys, bagi kalian yang belum nonton film aslinya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena video ini isinya adalah spoiler konten, so spoiler alert. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Lelaki kardus, lelaki karpet, lelaki bentrok, lelaki bangkrut, lelaki mencret, lelaki karbet, lelaki bangsat. Film ini diawali di jalanan, di mana mereka semua memblok semua jalanan untuk balapan. Dan ini adalah koordinator jalanan yang bernama Tej. Dan setelah semua siap, para peserta pun berkumpul. Namun ada satu peserta yang tidak hadir. Tej akhirnya menawarkan pembalap keempat. Mereka pun setuju tanpa keberatan siapapun yang diundang oleh Tej. Kemudian Tej langsung menelpon Brian. Hanya dalam waktu 4 menit, Brian sampai di arena balapan. Saat keluar mobil, Brian langsung menaikkan taruhannya dan Brian mengatakan kalau ada yang tidak setuju lebih baik mundur saja. Karena gengsi, 3 pembalap lainnya langsung mengiyakan tawaran Brian dan mereka siap untuk memulai balapan. Dan saat menuju finish, Tej memanjakan adrenalin dengan menaikkan jembatan. How you like that? Dan pada akhirnya, Brian menjadi pemenang dengan segepok uang. That's what I'm talking about, man. Look, this is what you call mutual respect. Tiba-tiba datang beberapa polisi yang mengepung mereka. Brian kabur dengan mobilnya, namun ia tertangkap karena mobilnya ditembak dengan cakram listrik. Kemudian Brian dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Kemudian Ramon muncul dan membawanya ke suatu ruangan. Mereka menjelaskan tentang seorang pria yang bernama Carter Veron. Veron memiliki bisnis impor dan ekspor terbesar di Florida. Mereka juga berhasil menyelundupkan narkoboy ke Miami. Lanjut, mereka menyuruh Brian untuk menyamar sebagai pengemudi peron untuk mencari informasi. Jika Brian menolak, maka dia akan ditangkap karena ia sudah banyak melanggar hukum yang dia lakukan. Dan jika Brian menerimanya, maka semua kasus mereka akan dihapus. Polisi itu memerintahkan agen Dunn untuk menjadi rekan Brian. Namun Brian menolak karena agen Dunn tidak tahu banyak tentang mesin. Brian ingin memilih rekannya sendiri. Dia lalu menyebutkan satu nama, yaitu Roman Peace. Keesokan harinya, Brian dan Ramon pergi ke Barstow untuk menonton adu mobil. Di sana, Roman membantai semua musuhnya. Saat Roman selesai dengan aksinya, di sana ia melihat Brian. Roman mengira kalau Brian akan menangkapnya lagi. Ia kemudian berjalan pergi dari arena itu. Brian lalu mengejarnya dan mengatakan bahwa dia sudah berhenti dari kepolisian. Roman yang mengingat kejadian 3 tahun lalu saat Brian memasukkan Roman ke dalam penjara, ia marah dan langsung memukuli Brian. Lalu Brian mengatakan bahwa ia ingin menawarkan kesepakatan. Brian menjelaskan jika Roman mau bekerja sama, ia akan dibebaskan dari semua hukumannya. Pada akhirnya, Roman menyetujui tawaran Brian dan mereka langsung menuju kota untuk memulai. Setelah sampai, mereka dikenalkan dengan seorang wanita yang bernama Monica. Monica sendiri adalah agen yang sedang menyamar. Di awal film, kita juga pernah diperlihatkan Monica saat ada di arena balapan. Kemudian,
Ramon dan Brian diberikan masing-masing satu mobil dan aksi jalanan pun dimulai kembali. So you used to be a cop. I haven't decided yet. He got that from me. Mereka menuju rumah Peron. Saat mereka sudah sampai di sana, sudah ada beberapa pengemudi menunggu. Kemudian, Monica menyuruh Roberto dan Enrico untuk mendapatkan foto dan plat kendaraan para pengemudi untuk dikumpulkan. Roberto dan Enrico memanggil mereka semua untuk diperiksa. Di sisi lain, Monica menemui Peron dan mengatakan para pengemudi sudah siap. Kemudian Peron menemui mereka dan ia mengatakan bahwa mobilnya ada di tempat barang sitaan. Yang penting bukanlah mobilnya, melainkan paket yang ada di dalam laci mobil tersebut. Dan siapa saja yang terlebih dahulu mengambil paket itu bisa bekerja padanya, dan mereka semua bergegas langsung berangkat. Di sisi lain, ternyata polisi memasang GPS di mobil mereka berdua. Polisi melacak keberadaan mobil untuk mengikuti mereka. Lanjut, Roman dan Brian berhasil menggugurkan satu pengendara di jalanan. Dan Brian memulai aksi kerennya di depan Roman. That's the bridle! Crazy ass white boy! Brian dan Roman sampai lebih dulu di tempat penyitaan. Mereka menemukan mobil merahnya lalu mengambil paket tersebut. Tiba-tiba, Agent Markham datang ke tempat itu bersama anak buahnya. Akan tetapi, Roman berhasil menembak ban mobilnya sehingga mereka dapat kabur dari sana. Mereka kembali ke rumah Peron dan membawa paket tersebut. Roman mengatakan bahwa ia lapar. Monica kemudian membawa mereka ke tepi kolam. Di sana, makanan disediakan untuk mereka. Setelah makan, mereka bertanya pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan. Peron mengatakan bahwa mereka harus membawa mobil dari pantai utara ke Keys. Setelah mereka berhasil, $100.000 sebagai imbalan. Kemudian, Peron menyuruh mereka datang ke klub tepat pada jam 12 malam. Lanjut, kemudian mereka menuju ke bengkel Tej untuk mengeluarkan GPS tersebut. Sesampainya di sana, Brian memperkenalkan Tej dengan Roman dan meminta tolong kepada Tej untuk beberapa hari. Roman diizinkan untuk tinggal di kapalnya. Tej kemudian menyuruh mereka naik untuk melihat-lihat. Lanjut, kemudian Brian menanyakan kepada Jimmy, apakah dia bisa mengeluarkan GPS itu dari mobilnya. Jimmy mengatakan bahwa ia tidak bisa mengeluarkannya karena GPS dan mesinnya menjadi satu. Kemudian Brian mengatakan kepada Roman bahwa Roberto dan Enrico mengikuti mereka. Saat itu, Roman langsung mengecohkan mereka berdua dan membakar kaca mobil mereka. Kemudian, Brian dan Roman pergi menggunakan mobil Brian. Mereka menuju ke tempat persembunyian polisi untuk memberikan informasi. Namun, Agent Markham marah karena Roman menembaknya. Roman membela diri, dia menembak karena kedatangan Markham bisa membuka penyamaran mereka. Lanjut, Markham mengatakan bahwa dulu Brian berkhianat kepada Ramon dan melepaskan sasarannya. Mendengar hal itu, Brian langsung pergi dari sana. Di luar, Roman yang penasaran menanyakan kembali kenapa Brian melepaskan sasarannya. Namun Brian diam saja dan tak mau menjawab. Malam harinya, mereka mengundang Pomji dan Bobbio untuk balapan bertaruh mobil. Brian lalu mengatakan mereka akan kalah jika hanya adu cepat. Brian menyarankan untuk menggunakan segala cara untuk menang. Balapan pun dimulai dengan aba-aba dari Suki. Let's see. Brian dan Roman berhasil memenangkan balapan tersebut dengan aksi yang ekstrim untuk menang. Singkat cerita, saat mereka berada di klub Peron membawa mereka ke sebuah ruangan untuk menunjukkan sesuatu, dan Peron membawa detektif Whitney karena Peron ingin Whitney untuk melakukan satu pekerjaan lagi untuknya. Detektif Whitney menolaknya dan Peron langsung menghukumnya dengan menggunakan tikus. Did you know that
Setelah disiksa oleh tikus, ia terpaksa menerima perintah Peron. Setelah pesta usai, Brian dan Roman kembali ke bengkel Tej untuk istirahat. Esok harinya saat Brian masih tidur, ia merasa kalau ada orang yang mendekatinya. Ternyata yang datang adalah Monica. Ia mengatakan pada Brian kalau pekerjaan mereka selesai, Peron akan membunuh mereka. Lalu Roman datang. Ia mengatakan bahwa ada anak buah Peron di sana. Setelah melihat Monica, Roman menyadari bahwa kedua orang itu mencari Monica. Roman mengalihkan perhatian mereka berdua, sedangkan Monica langsung bersembunyi. Karena kesal, anak buah Peron memaksa masuk ke dalam kapal dan menodongkan senjata ke arah Roman dan Brian. Setelah memasuki kapal, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Lanjut, Roman mengusir mereka berdua. Karena kesal, Roberto langsung memukul Roman. Tiba-tiba, Peron datang melerai mereka dan langsung pergi. Lanjut di rumah, Peron menanyakan Monica dan mengatakan pergi kemana dia tadi pagi. Monica menjawab ia hanya pergi sarapan dengan teman-temannya. Sedangkan Brian dan Roman menemui agen Markham dan Ramon untuk memberikan informasi. Ia mengatakan kalau Peron mengancam seorang polisi agar memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk bisa masuk ke landasan udara di Case dan pesawat Peron menunggu di sana. Brian juga mengatakan kalau Monica memberitahunya kalau mereka sudah berhasil mengantar uang, Peron akan membunuh mereka berdua. Mendengar hal itu, Ramon ingin membatalkan tugas mereka. Namun, Markham tetap ingin melanjutkannya dan ia akan tetap menangkap Peron di landasan tersebut. Lanjut, mereka berdua pergi dari tempat itu. Brian lalu menelpon Tej untuk meminta bantuan dan mereka langsung menyiapkan mobil untuk pertunjukan besok. Spray. No, I'm thinking we may need. Man, when you start eating so much. Been up out here right now. The doctor tell me I gotta hide my No, getting in trouble, all the stupid things. Keesokan harinya saat Peron meninggalkan rumah, agen yang menyamar melaporkan kalau Peron menuju landasan. Semua polisi sudah siap untuk menangkap Peron. Di sisi lain, Detektif Whitney sedang mengawasi anak buah Peron. Namun, Detektif Whitney yang mengingat ancaman Peron hanya bisa membiarkan mereka. Kembali ke Brian dan Roman, mereka mengikuti anak buah Peron ke tempat penyimpanan uang. Anak buah Peron mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu, Detektif Whitney menyuruh anak buahnya untuk mengepung Brian dan Roman. Mereka langsung kabur dari sana menuju landasan Case dan dikejar oleh banyak sekali polisi. Di tengah jalanan, mobil Brian terkena tembakan cakram listrik yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan. Untungnya, Brian berhasil melepaskan cakram yang membuat mobilnya hilang kendali tersebut. Di sini, Brian memiliki rencana berbeda untuk mengecoh para polisi dengan membawanya ke sebuah lapangan. Brian dan Roman memasuki garasi dan polisi mengepung mereka. Namun di dalam garasi ada ratusan mobil yang keluar untuk mengecoh polisi. Lanjut, mobil Brian dan Roman langsung pergi dari tempat itu. Beberapa polisi terus mengejar mobil Brian dan Roman hingga mobil mereka terkepung di suatu tempat dan ternyata yang ada di dalam mobil itu bukanlah Roman dan Brian, melainkan Tej dan istri saya yaitu Suki. Anjay. Brian dan Roman berhasil lolos dengan menggunakan mobil lain yang sudah mereka siapkan. Lanjut, Brian menyuruh Roman melanjutkan rencana mereka. Roman langsung mengeluarkan anak buah Peron dari mobilnya menggunakan kursi pelontar. Roman lalu memberitahu Brian kalau ia sudah aman dan ia meminta Brian bertemu di titik pertemuan. Di sisi lain, agen Markham langsung bergegas mengangkat Peron yang berada di landasan. Namun, di dalam mobil tidak ada Peron. Ternyata Peron sudah mengetahui rencana mereka dan membuat pertemuan di lokasi yang berbeda. Kembali ke Brian, ia ingin menggunakan kursi pelontar untuk anak buah Peron. Namun, ia menyuruh Brian untuk menuju Tarpon Point, yaitu titik lokasi untuk pertemuan yang baru. Saat Brian sampai di tempat itu, ada banyak anak buah Peron dan ternyata Peron sudah mengetahui kalau Monica adalah seorang agen. Peron membawa Monica ke dalam kapal dan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Brian. Pada akhirnya, Peron berhasil kabur menggunakan kapalnya. Setelah itu, anak buah Peron ingin membunuh Brian. Untungnya, Roman datang dan langsung menabrak mobil yang ada di sana. Brian langsung melumpuhkan anak buah Peron dengan dibantu Roman. Lanjut, Brian dan Roman mengejar kapal menggunakan mobil.
Saat ia mempunyai kesempatan, Brian langsung melompatkan mobil itu dengan kecepatan penuh ke arah kapal Perron. Saat berada di atas kapal, Perron mendekati mereka. Untungnya, Brian langsung menembak Perron. Namun, Perron tidak tewas. Saat ia ingin mengambil senjata, Monica lebih dahulu mengambil senjata tersebut. Sehingga, Perron tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya tertangkap. Sementara, Agent Markham dan anak buahnya baru tiba di tempat itu. Lalu, mereka berterima kasih kepada Brian dan Roman, dan juga membersihkan semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian, Ramon memberikan mereka sebuah mobil agar mereka bisa kembali pulang. Mereka membuka sebuah bengkel dengan uang yang dicuri oleh Roman yang ia sembunyikan di celananya. Dan film pun tamat. Ending yang memperonkan. Anjir, kok peron sih? Ya sudahlah, yang penting tamat. Film ini akan terus berlanjut sampai ke cerita berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena di video sebelumnya saya ngomongnya agak kaku-kaku imut gitu kan. Tapi dengan kalian subscribe channel ini, saya akan terus berusaha untuk mengupload yang lebih baik lagi. Oke, saya dan semua kru jagonya film yang beranggotakan saya sendiri mengucapkan sawadikap, pembalut mak lampir.